Desa Mekarjaya, sebuah permata tersembunyi di kaki gunung, terkenal dengan keasrian alamnya, yang memukau dan keramahan penduduknya. Namun, di tengah hamparan sawah hijau dan sungai jernih, ada satu hal yang lebih menarik perhatian daripada pemandangan. Itu sendiri Nenek Asih, pada usianya yang menginjak 60 tahun. Nenek Asih bukanlah tipikal nenek yang sering kita jumpai. Kulitnya masih kencang, rambutnya hitam legam, tanpa sehelai uban pun. Dan matanya memancarkan cahaya semangat yang jarang terlihat, bahkan pada kaum muda. Ia selalu mengenakan kebaya dengan paduan warna cerah, yang membuatnya terlihat berbeda dari ibu-ibu sebaya yang lebih sering memilih warna-warna kalem. Setiap pagi, Nenek Asih terlihat menyiram tanaman di pekarangan rumahnya yang asri, dengan senyum ramah, menyapa setiap orang yang lewat. Gerakannya lincah, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kerentaan yang sering menghinggapi lansia. Ia seringkali terlihat ikut bergotong royong, membersihkan lingkungan desa. Bahkan tak jarang ia ikut melompat-lompat kecil saat senam pagi di balai desa. Desas-desus tentang rahasia. Awet mudanya sudah menjadi rahasia umum di desa Mekarjaya. Para ibu-ibu sering berbisik-bisik, Nenek Asih ini pakai susuk apa ya? Sementara para papek-papek hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Tapi yang paling mencolok adalah pesonanya tidak hanya memikat hati orang seusianya, melainkan juga para berondong desa. Ya, Anda tidak salah dengar. Pemuda-pemuda desa yang usianya jauh di bawah Nenek Asih, mulai dari petani muda, tukang ojek, hingga anak-anak kuliahan yang sedang pulang kampung, seolah terhipnotis oleh karisma Nenek Asih. Setiap kali Nenek Asih lewat, obrolan mereka tiba-tiba hening. Mata mereka tak bisa lepas dari sosoknya. Beberapa di antaranya bahkan memberanikan diri mendekat, menawarkan bantuan, mengangkat belanjaan, atau sekadar mengobrol basi-basi. Salah satu yang paling terang-terangan menunjukkan ketertarikannya adalah Joko, pemuda 25 tahun yang berprofesi sebagai petani sayur. Joko dikenal sebagai pemuda yang tampan, tinggi semampai, dengan senyum menawan yang mampu meluluhkan hati gadis-gadis desa. Namun, hati Joko hanya terpaku pada Nenek Asih. Setiap pagi, Joko sengaja memutar arah jalannya untuk bisa berpapasan dengan Nenek Asih. Saat ia hendak ke pasar, ia akan menawarkan untuk membawakan keranjang belanjaan, meskipun Nenek Asih selalu menolak dengan halus. "Terima kasih Nak Joko, tapi Nenek masih kuat kok," katanya sambil tersenyum. Senyum itu, bagi Joko, adalah anugerah. Senyum yang membuat hatinya berdesir, dan hari-harinya terasa lebih cerah. Ia bahkan pernah terang-terangan mengatakan pada teman-temannya bahwa ia serius ingin mendekati Nenek Asih. Tentu saja, itu disambut gelak tawa dan ejekan dari teman-temannya. "Kau gila Jo, Nenek Asih itu ibumu," ejek Budi, teman akrabnya. Tapi Joko hanya cuek. Baginya, cinta tidak mengenal usia. Selain Joko, ada juga Rio, mahasiswa tingkat akhir yang sedang pulang kampung untuk mengerjakan skripsi. Rio, dengan gaya kota dan tutur kata yang santun, juga tak luput dari pesona Nenek Asih. Ia seringkali terlihat membaca buku di teras rumah Nenek Asih, pura-pura mencari suasana tenang untuk belajar. Padahal, tujuan utamanya adalah agar bisa berbincang dengan Nenek Asih. Rio sering memuji masakan Nenek Asih, bertanya tentang resep-resep tradisional, dan bahkan mencoba membantu Nenek Asih mengurus kebun. Nenek Asih selalu melayani mereka dengan ramah, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa risih atau terganggu. Ia hanya menganggap tingkah laku para pemuda itu sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang dari anak-anak muda desa. Di sisi lain, Nenek Asih sendiri sebenarnya cukup sederhana. Ia tinggal seorang diri setelah suaminya meninggal 10 tahun lalu. Anak-anaknya sudah merantau ke kota besar, dan hanya sesekali pulang. Kesendirian tidak membuatnya kesepian, justru ia mengisi hari-harinya dengan berbagai kegiatan positif. Ia rutin mengikuti pengajian, aktif di kelompok senam, dan hobi berkebun. Ia juga dikenal pandai meracik jamu tradisional dan ramuan herbal, yang sering kali ia bagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Ramuan-ramuan itulah, menurut sebagian orang, adalah rahasia awet mudanya. Namun, Nenek Asih sendiri tidak pernah mengklaim hal itu. Ia hanya tersenyum simpul. Setiap kali ada yang bertanya tentang rahasia kecantikannya, ia selalu mengatakan, "Rahasia Nenek hanya bersyukur
dan selalu berpikir positif, nak. Kata-kata itu terdengar sederhana. Tapi bagi para pemuda yang terhipnotis, mereka yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar bersyukur. Asterisk Paji, aroma rempah-rempah yang khas menyeruak dari dapur nenek Asih. Ia sedang sibuk meracik jamu kunyit asam, ramuan favoritnya yang konon berkhasiat untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Tangan keriputnya yang lembut, lihai mengupas kunyit, jahe, dan asam jawa. Senandung kecil keluar dari bibirnya, menandakan suasana hatinya yang gembira. Di meja dapur, beberapa botol kaca kosong sudah menanti untuk diisi. Nenek Asih memang sering membuat jamu ini dalam jumlah banyak. Tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada tetangga atau siapapun yang membutuhkan. Ia percaya, berbagi kebaikan akan membuat hati tenang dan jiwa sehat. Saat ia sedang asyik menumbuk rempah, terdengar ketukan pelan di pintu. Nenek Asih tersenyum. Ia sudah hafal betul siapa yang bertamu sepagi ini. "Masuk saja, Nak Joko," serunya tanpa menoleh. Pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok Joko dengan senyum malu-malu. Ia membawa sebuket bunga melati segar yang baru dipetik. "Dari kebunnya." "Selamat pagi, Nek Asih," sapa Joko dengan suara agak gugup. "Saya bawakan bunga untuk nenek." Nenek Asih menoleh. Senyumnya mengembang. "Wah, terima kasih banyak, Nak Joko. Harum sekali bunga melati ini." Ia menerima bunga itu dengan lembut, lalu meletakkannya di vas bunga di meja makan. Aroma melati yang semerbak kini berpadu dengan aroma rempah dari dapur. Joko mencoba mencari topik pembicaraan. "Nenek sedang membuat jamu?" "Ya," tanyanya, melongo. "Ke dapur?" "Iya, Nak. Jamu kunyit asam." "Mau mencoba?" tawar Nenek Asih. Mata Joko berbinar. "Tentu saja, Nek." Ia duduk di kursi dapur. Matanya tak lepas dari gerakan tangan Nenek Asih yang begitu luas. "Nenek ini pintar sekali meracik jamu. Pasti ini rahasia awet muda nenek ya?" tanyanya sambil terkekeh. Nenek Asih hanya tersenyum. "Ah, Nak Joko, ini ada-ada saja. Ini hanya jamu biasa kok. Untuk menjaga kesehatan saja." Joko menghela napas. Tapi nenek memang berbeda dari yang lain. Cantik dan awet muda sekali. Wajahnya memerah saat mengatakan itu. Nenek Asih menoleh. Tatapan matanya lembut. "Nak, Yoko, ini bisa saja merayu nenek. Nenek ini sudah tua." Namun, Joko tidak menyerah. "Bagi saya, usia tidak jadi masalah, Nek," ujarnya pelan, menatap mata Nenek Asih dalam-dalam. "Saya serius dengan perkataan saya kemarin, Nek. Saya suka nenek." Atmosfer di dapur tiba-tiba menjadi lebih tegang. Nenek Asih terdiam. Tangannya berhenti sejenak dari aktivitasnya. Ia menatap Joko. Ada campuran keterkejutan dan pengertian. Di matanya, "Nak Joko ini bercanda, ya?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. "Tidak, Nek. Saya serius. Saya ingin melamar nenek." Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibir Joko, membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini gila. Tapi, ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Nenek Asih menghela napas panjang. Ia mengambilkan segelas jamu kunyit asam yang baru saja selesai diraciknya, lalu menyodorkannya kepada Joko. "Minumlah ini dulu, Nak. Mungkin kamu sedang pusing." Joko menerimanya, lalu meminumnya hingga tandas. Ia tahu Nenek Asih mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi ia tidak akan menyerah. "Nenek tidak perlu terburu-buru menjawab. Tapi saya ingin nenek tahu. Saya serius. Saya akan membuktikan kepada nenek bahwa saya pantas untuk nenek." Joko bangkit dari duduknya. "Saya pamit dulu, Nek. Nanti sore, saya akan kemari lagi," katanya. Lalu melangkah keluar dengan langkah tegap, meninggalkan Nenek Asih yang masih terdiam di dapur, memikirkan perkataan Joko. Di sisi lain, Rio juga tak kalah gigih. Ia seringkali terlihat di depan rumah Nenek Asih, pura-pura mencari sinyal internet untuk laptopnya. Sesekali ia akan memanggil Nenek Asih, menanyakan kabar, atau sekadar menanyakan resep masakan. "Nek Asih, bubur kacang hijau nenek itu kok enak sekali ya? Apa resepnya, Nek?" tanyanya suatu sore. Nenek Asih tersenyum. "Ah, itu hanya bubur biasa, Nak Rio." Rio mendekat. Matanya menatap Nenek Asih penuh kekaguman. "Tidak, Nek.
Ada yang berbeda, seperti ada sentuhan magis di dalamnya. Ia menunduk, lalu menambahkan, seperti nenek, yang selalu terlihat magis. Di mata saya, pipi nenek Asih merona tipis. Ia sudah terbiasa dengan pujian-pujian dari para pemuda. Tapi kali ini, terasa sedikit berbeda. Bisikan rindu dari para berondong desa ini, perlahan-lahan mulai menyusup ke dalam hatinya yang sepi. Setelah pertemuan di dapur dengan Joko, pikiran nenek Asih terusik. Ucapan Joko yang lugas dan berani melamar dirinya membuat hatinya yang sudah lama sepi berdesir. Ia memang sering mendengar bisik-bisik dan godaan dari para pemuda, tapi tidak pernah ada yang seberani dan seserius Joko. Sepanjang malam, nenek Asih sulit tidur. Ia memandangi lenggit-lenggit kamarnya, menerawang jauh ke masa lalu. Suaminya, Mbah Parto, adalah cinta pertamanya dan satu-satunya. Setelah Mbah Parto meninggal 10 tahun lalu, nenek Asih tak pernah lagi memikirkan tentang cinta. Ia mengabdikan sisa hidupnya untuk anak-anak, cucu dan desa tercinta. Namun, kehadiran Joko dan Rio, serta pemuda-pemuda lain yang tak henti-hentinya menunjukkan perhatian, mulai membangkitkan sesuatu yang sudah lama terkubur dalam dirinya. Ia merasa dihargai, dibutuhkan, dan yang paling penting, diinginkan. Perasaan ini campur aduk. Ada rasa senang, malu, dan sedikit cemas. Ia tahu, jika ia menerima salah satu dari mereka, itu akan menjadi guncangan besar di desa. Apalagi usia mereka yang terpaut jauh. Apa kata orang nanti? Gumamnya sendiri. Ia tak ingin menjadi bahan omongan, atau membuat anak-anaknya malu. Esok harinya, nenek Asih memutuskan untuk pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Ia ingin menghindari Joko, yang kemungkinan besar akan menunggunya. Namun, takdir berkata lain. Saat ia melintas di dekat sawah, ia melihat Joko sedang sibuk menggarap tanah. Joko yang melihat nenek Asih, langsung melambaikan tangan dan tersenyum lebar. "Nenek Asih, mau ke pasar ya?" teriaknya dari kejauhan. Nenek Asih hanya tersenyum, tipis, dan mengangguk. Joko segera menghampirinya. Wajahnya tampak segar dan penuh semangat. "Biar saya antar, Nek," tawarnya. Nenek Asih menggeleng. "Tidak usah, Nak Joko. Nenek bisa sendiri. Tapi saya ingin membantu Nenek," kata Joko dengan nada. "Ini sudah menjadi kebiasaan saya, Nek. Membantu Nenek adalah kebahagiaan bagi saya." Nenek Asih menghela napas. Ia melihat ketulusan di mata Joko. Akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, tapi jangan sungken-sungken ya, Nak Joko." Joko tersenyum lebar. Mereka berjalan berdampingan menuju pasar. Sepanjang jalan, Joko terus bercerita tentang aktivitasnya di sawah, rencana panen, dan mimpi-mimpinya untuk memajukan pertanian desa. Nenek Asih mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan masukan, atau sekadar mengangguk. Ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Joko. Ada energi muda yang menular dari Joko, membuat hatinya ikut bersemangat. Di pasar, Joko setia menunggu nenek Asih berbelanja. Ia membantu nenek Asih memilih sayuran segar, menawar harga, bahkan ikut menenteng belanjaan. Para pedagang pasar yang melihat pemandangan itu hanya bisa tersenyum simpul. Mereka sudah terbiasa dengan pemandangan nenek Asih yang selalu dikerumuni para pemuda. Namun, kedekatan nenek Asih dengan Joko kali ini terasa berbeda. Ada aura keseriusan dari Joko yang terpancar jelas saat mereka kembali ke rumah nenek Asih. Rio sudah menunggu di teras. Ia terlihat sedikit cemberut melihat Joko dan nenek Asih pulang bersama. "Nek Asih, dari mana saja?" tanyanya. Suaranya sedikit masam. "Nenek baru pulang dari pasar, Nak Rio," jawab nenek Asih ramah. "Oh, saya menunggu nenek dari tadi. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang skripsi saya," kata Rio, melirik Joko dengan sinis. Joko hanya membalas tatapan Rio dengan senyum tipis. Situasi menjadi sedikit canggung. Nenek Asih menyadari persaingan di antara para pemuda itu. Ayam tidak enak hati. Ia tidak ingin menciptakan konflik atau salah paham di antara mereka. Ia hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang dan damai. Namun, di sisi lain, ia juga merasa tersanjung dan dicintai. Dilema ini sungguh berat baginya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana ia harus menjelaskan kepada mereka bahwa ia hanya menganggap mereka seperti anak atau cucu, atau apakah hatinya memang mulai terbuka untuk kemungkinan lain.
Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di benaknya, menambah beban pikirannya yang sudah rumit. Malam harinya, setelah azan Isya berkumandang, Nenek Asih duduk termenung di teras rumahnya. Angin malam berembus pelan, mengusap wajahnya yang masih tampak awet muda. Bintang-bintang bersinar terang di langit, seolah ikut menyaksikan kegundahan hatinya. Ia tahu, ia harus segera menyelesaikan masalah ini. Tidak adil jika ia membiarkan para pemuda itu terus menaruh harapan padanya. Sementara ia sendiri masih bingung dengan perasaannya. Ia memutuskan untuk berbicara jujur dengan Joko dan Rio. Dua pemuda yang paling torang-toranggen menunjukkan perasaan mereka. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Kali ini bukan Joko, melainkan Rio. Ia datang dengan wajah sedikit cemas. "Selamat malam, Nek Asih," sapanya. "Maaf mengganggu, tapi saya ingin bicara empat mata dengan Nenek." Nenek Asih mengangguk, lalu mempersilakan Rio masuk. Mereka berhadapan di ruang tamu. Rio terlihat gelisah, sesekali meremas tangannya. "Ada apa, Nak Rio?" tanya Nenek Asih lembut. Rio menarik napas dalam-dalam. "Nek, saya tahu ini mungkin terdengar gila, tapi saya sungguh-sungguh jatuh cinta pada Nenek." Suaranya bergetar. "Saya tahu usia kita terpaut jauh, tapi bagi saya itu tidak penting. Yang penting adalah perasaan saya. Saya bersedia menunggu Nenek, bersedia melakukan apa saja untuk Nenek." Rio menatap Nenek Asih dengan tatapan memohon. Nenek Asih mendengarkan dengan sabar. Ia melihat ketulusan di mata Rio, dan itu membuatnya sedikit terharu. "Nak Rio," katanya pelan, "Nenek sangat menghargai perasaanmu. Nenek berterima kasih karena kamu sudah mau terbuka kepada Nenek." Ia berhenti sejenak. "Tapi, Nak Rio, Nenek ini sudah tua. Nenek ini sudah punya cucu. Nenek ini tidak ingin merepotkanmu. Dan Nenek tidak ingin menjadi bahan omongan orang di desa." Rio menggeleng. "Tidak, Nek. Nenek tidak akan merepotkan saya. Justru saya yang ingin merawat Nenek, menjaga Nenek. Saya tidak peduli apa kata orang. Yang penting Nenek bahagia." Nenek Asih tersenyum tipis. "Kebahagiaan Nenek adalah melihat kalian semua bahagia, Nak Rio. Nenek sudah menganggapmu seperti cucu sendiri." Kata-kata cucu itu seperti pisau yang mengiris hati Rio. Wajahnya langsung berubah murung. "Jadi, Nenek tidak akan menerima saya?" tanyanya. Suaranya tercekat. Nenek Asih menghela napas. "Nenek tidak bisa menjanjikan apa-apa, Nak Rio. Nenek butuh waktu untuk berpikir. Nenek tidak ingin mengambil keputusan yang salah." Rio mengangguk lesu. "Saya mengerti, Nek. Saya akan menunggu jawaban Nenek." Ia bangkit dari duduknya. "Saya pamit dulu, Nek." Setelah Rio pergi, Nenek Asih kembali duduk termenung. Hatinya terasa berat. Tak lama kemudian, terdengar ketukan lagi di pintu. Kali ini, ia yakin itu Joko. Dan benar saja, sosok Joko berdiri di ambang pintu, membawa sebungkus makanan ringan dari pasar. "Nek Asih, saya bawakan kue ape kesukaan Nenek," katanya ceria. Nenek Asih tersenyum. "Wah, terima kasih banyak, Nak Joko. Masuklah." Mereka duduk di teras, diterangi cahaya rembulan. Joko tak menyadari bahwa Nenek Asih baru saja berbicara dengan Rio. Ia memulai pembicaraan dengan antusias, menceritakan tentang panen sayur yang melimpah, dan rencananya untuk memperluas kebun. Nenek Asih mendengarkan dengan seksama, membiarkan Joko berbicara, sampai ia merasa cukup. "Nak Joko," akhirnya Nenek Asih memotong. "Ada yang ingin Nenek bicarakan denganmu." Joko terdiam, menatap Nenek Asih dengan penuh perhatian. "Nenek tahu, kamu punya perasaan khusus pada Nenek," kata Nenek Asih, suaranya lembut tapi tegas. "Nenek menghargai itu. Tapi, Nenek ingin kamu tahu. Nenek ini sudah tua, Nenek sudah punya cucu. Nenek tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari." Joko langsung menyela. "Tidak akan, Nek, saya tidak akan pernah menyesal. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya mencintai Nenek apa adanya." Nenek Asih menghela napas. "Nenek tahu, kamu tulus, Nak Joko. Tapi Nenek ingin kamu pikirkan lagi. Apa kata orang-orang nanti? Bagaimana dengan masa depanmu?" Joko tersenyum tipis. "Masa depan saya adalah Nenek. Nek, saya tidak peduli dengan omongan orang. Yang penting, Nenek mau menerima saya." Nenek Asih menatap Joko dalam-dalam. Ada keteguhan hati yang luar biasa di mata pemuda itu.
Ia merasa sedikit bingung. Apakah harus menolak Mentimenta atau memberikan sedikit harapan? Ia memutuskan untuk menunda jawaban. Sama seperti yang ia lakukan pada Rio. Berikan nenek waktu untuk berpikir. Nak Joko, katanya. Nenek akan memberimu jawaban secepatnya. Joko mengangguk. Sedikit kecewa tapi juga optimis. Baik, Nek. Saya akan menunggu nenek. Setelah Joko pamit, Nenek Asih kembali termenung. Hatinya semakin berat. Ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi yang rumit ini tanpa menyakiti siapapun. Dilema Nenek Asih semakin menjadi-jadi. Ia merasa tidak enak hati pada Joko dan Rio. Apalagi melihat keseriusan mereka. Namun, ia juga sadar akan konsekuensi jika ia menerima salah satu dari mereka. Keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga anak-anak dan cucu-cucunya. Ia tak ingin mereka malu atau menjadi bahan ejekan. Dalam kegelisahan itu, Nenek Asih akhirnya memutuskan untuk meminta pendapat dari anaknya yang paling tua, Fitri, yang tinggal di kota. Fitri adalah seorang wanita karir yang mandiri dan berpikiran terbuka. Nenek Asih merasa Fitri adalah orang yang tepat untuk diajak bicara mengenai masalah ini. Melalui telepon genggam sederhana miliknya, Nenek Asih menghubungi Fitri. Suara Fitri terdengar ceria, menanyakan kabar Nenek Asih dan cucu-cucunya. Nenek Asih mencoba mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan masalahnya. Fitri, ada yang ingin ibu bicarakan serius denganmu, kata Nenek Asih akhirnya. Suaranya sedikit bergetar. Fitri langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Bu? Ibu sakit? Tanyanya cemas. Tidak, bukan itu. Ini tentang Chan Hang. Ibu, Nenek Asih menceritakan semua yang terjadi. Mulai dari perhatian para pemuda desa, rayuan Joko dan Rio, hingga lamaran serius Joko. Ia menceritakannya dengan jujur, tanpa menutupi sedikit pun perasaannya yang campur aduk. Fitri terdiam di ujung telepon. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Nenek Asih sudah membayangkan reaksi terkejut atau bahkan marah dari anaknya. Namun, Fitri justru tertawa kecil. Jadi, ibu masih laku ya? Candanya. Nenek Asih sedikit kaget. Fitri? Ini serius? Serunya. Iya, Bu, saya tahu, kata Fitri. Kini suaranya terdengar lebih serius. Saya mengerti apa yang ibu rasakan. Pasti bingung ya? Nenek Asih menghela napas lega. Ia senang Fitri tidak langsung menghakimi. Iya, Nak. Ibu bingung sekali. Ibu ingin membuat kalian malu. Ibu, dengar ya, kata Fitri. Selama ini, ibu sudah mengurus kami semua dengan baik. Ibu sudah banyak berkorban untuk kami. Sekarang, kebahagiaan ibu adalah yang terpenting. Kami tidak akan malu. Jika ibu bahagia, Bu, malah kami akan senang. Kata-kata Fitri membuat mata Nenek Asih berkaca-kaca. Tapi Nak, mereka masih sangat muda. Usia itu hanya angka, Bu. Yang penting hati dan perasaan, jawab Fitri mantap. Kalau ibu memang ada rasa dengan salah satu dari mereka, kenapa tidak dicoba? Yang penting, ibu harus yakin dengan keputusan ibu. Fitri kemudian memberikan beberapa saran. Saya sarankan ibu untuk bertemu langsung dengan Joko dan Rio. Bicara dari hati ke hati. Jelaskan apa yang ibu rasakan dan minta mereka untuk memahami posisi ibu. Jangan biarkan mereka menggantungkan harapan yang tidak pasti. Dan yang paling penting, dengarkan hati ibu sendiri, Bu. Nenek Asih merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Fitri. Ia merasa bebannya sedikit terangkat. Fitri juga berjanji akan pulang kampung minggu depan untuk menemani Nenek Asih menghadapi situasi ini. Keesokan harinya, Nenek Asih sengaja menunggu Joko dan Rio di depan rumahnya. Ia ingin bicara dengan mereka berdua secara bersamaan, agar tidak ada kesalahpahaman. Tak lama kemudian, Joko muncul dengan senyum lebar, diikuti oleh Rio yang tampak sedikit murung. Mereka berdua terkejut melihat Nenek Asih menunggu mereka. Ada apa, Nek? Tanya Joko. Mari kita bicara, ajak Nenek Asih. Mereka bertiga duduk di teras. Nenek Asih menghela napas panjang. Nenek tahu kalian berdua punya perasaan yang tulus pada Nenek, katanya, menatap mereka bergantian. Nenek sangat menghargai itu. Tapi Nenek ingin kalian tahu, Nenek belum siap untuk menjalin hubungan serius lagi. Hati Nenek
masih untuk almarhum suami nenek. Joko dan Rio terdiam. Wajah mereka menunjukkan kekecewaan. Nenek sudah menganggap kalian seperti anak dan cucu nenek sendiri. Nenek sayang kalian. Tapi sebagai seorang ibu dan nenek, saya mengerti. Nek, kata Rio pelan. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak akan memaksa nenek. Joko tampak lebih terpukul. Ia menunduk. Tidak sanggup menatap mata nenek asih. Tapi, Nek, saya serius. Saya ingin membahagiakan nenek. Nenek asih meraih tangan Joko. Mengusapnya lembut. Nenek tahu itu, Nak Joko. Tapi kebahagiaan nenek saat ini adalah melihat kalian semua bahagia dan sukses. Nenek ingin kalian menemukan gadis yang seumuran, yang bisa menemani kalian membangun masa depan. Ia melanjutkan, nenek tidak ingin mengikat. Kalian berdua masih muda. Masa depan kalian masih panjang. Nenek tidak ingin kalian menyesal karena menunggu nenek. Rio dan Joko masih terdiam, mencerna perkataan nenek asih. Ada rasa lega, sekaligus sedih yang melingkupi mereka. Nenek asih telah berbicara jujur, dan itu patut dihargai. Ia telah memberikan kejelasan, meskipun itu bukan jawaban yang mereka harapkan. Pertemuan rahasia dengan anaknya, dan obrolan empat mata dengan para berondong desa itu, membuat nenek asih merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, ia sudah berusaha menjelaskan perasaannya. Meskipun ia tahu, perasaan tidak bisa dipaksa hilang begitu saja. Setelah obrolan empat mata dengan nenek asih, Joko dan Rio pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kekecewaan yang mendalam, tentu saja. Harapan yang selama ini mereka pupuk seolah runtuh dalam sekejap. Namun, di balik itu, ada juga rasa lega, karena nenek asih telah berbicara jujur dan memberikan kejelasan. Mereka menghargai kejujuran nenek asih, meskipun itu menyakitkan. Joko, dengan hatinya yang patah, pergi ke sawah. Ia bekerja lebih keras dari bayosannya, seolah ingin melampiaskan rasa sakitnya pada tanah. Setiap ayunan cangkulnya terasa berat, diiringi bayangan senyum nenek asih yang selalu terngiang di benaknya. Ia tidak bisa menyalahkan nenek asih. Ia tahu, nenek asih adalah wanita yang baik dan bijaksana. Hanya saja, hatinya belum bisa menerima kenyataan ini. Ia merasa begitu hancur, seolah seluruh mimpinya tentang masa depan bersama nenek asih telah musnah. Teman-temannya yang melihat Joko murung hanya bisa saling pandang. Mereka sudah menduga apa yang terjadi. Sementara itu, Rio kembali ke rumahnya. Ia duduk termenung di kamarnya, menatap layar laptop yang menampilkan skripsi yang belum ia sentuh. Pikirannya melayang jauh. Ia mencoba mencerna setiap perkataan nenek asih. Nenek sudah menganggap kalian seperti anak dan cucu nenek sendiri. Nenek sayang kalian. Tapi sebagai seorang ibu dan nenek, kalimat itu terus terngiang di telinganya. Rio sadar, selama ini ia hanya terlalu fokus pada perasaannya sendiri, tanpa benar-benar memahami posisi nenek asih. Ia mulai merenungkan makna cinta yang sebenarnya. Apakah cinta itu harus memiliki? Apakah cinta itu harus selalu berakhir dengan ikatan pernikahan? Rio teringat akan ucapan dosennya di kampus tentang berbagai bentuk cinta, termasuk cinta kasih dan kasih sayang yang tulus. Tanpa mengharapkan balasan romantis, ia menyadari bahwa cinta nenek asih kepada mereka adalah bentuk kasih sayang yang murni. Seperti seorang ibu kepada anaknya. Itu adalah cinta yang tulus, tidak egois, dan menginginkan kebahagiaan bagi orang yang dicintai. Rio kemudian teringat semua kebaikan nenek asih selama ini. Bagaimana nenek asih selalu menyambutnya dengan senyum hangat, mendengarkan ceritanya dengan sabar, dan memberikan nasihat-nasihat bijak. Semua itu adalah bentuk perhatian dan kasih sayang, bukan cinta romantis yang ia inginkan. Perlahan hari, Rio mulai menerima kenyataan. Ia memutuskan untuk menghormati keputusan nenek asih. Ia tidak akan lagi memaksakan perasaannya. Ia akan tetap menyayangi nenek asih, tapi dengan cara yang berbeda. Sebagai seorang cucu yang menghormati neneknya, ia akan fokus pada studinya, meraih masa depan yang cerah, dan membuat nenek asih bangga keesokan harinya. Rio memberanikan diri untuk menemui nenek asih. Ia datang dengan senyum tipis. Tidak selebar senyumnya yang dulu, tapi ada ketenangan di matanya. Nek asih, sapanya. Saya sudah memikirkan perkataan nenek kemarin. Saya mengerti sekarang. Saya minta maaf kalau selama ini sudah membuat nenek tidak nyaman.
Nenek Asih tersenyum lega. Tidak apa-apa, Nak Rio. Nenek senang kamu bisa memahami. Saya akan tetap sering kemari, Nek, kata Rio. Tapi bukan lagi sebagai orang yang mengharapkan cinta nenek. Saya akan datang sebagai cucu nenek, yang ingin belajar dari nenek, dan membantu nenek jika nenek membutuhkan. Nenek Asih tersenyum lebar. Ia memeluk Rio dengan hangat. Terima kasih, Nario. Nenek senang sekali mendengarnya. Sementara itu, Joko masih berjuang dengan perasaannya. Ia mencoba untuk bersikap biasa saja di depan Nenek Asih. Tapi hatinya masih terasa sakit. Ia masih berharap mungkin suatu saat nanti Nenek Asih akan berubah pikiran. Namun, melihat perubahan sikap Rio yang lebih dewasa, Joko perlahan mulai berpikir ulang. Ia menyadari bahwa Nenek Asih memang tidak bisa dipaksa. Ia harus menghormati keputusan Nenek Asih. Meskipun itu berarti mengorbankan perasaannya sendiri. Ia mulai memahami bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang kebahagiaan orang yang kita cintai. Jika kebahagiaan Nenek Asih adalah dengan tetap sendiri, maka ia harus menghormati itu. Proses menerima kenyataan ini memang tidak mudah bagi Joko. Tapi ia bertekad untuk berubah. Ia ingin Nenek Asih melihatnya sebagai seorang pemuda yang dewasa dan bertanggung jawab, bukan lagi sebagai berondong yang hanya bisa merengek. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menghargai Nenek Asih dengan cara yang tulus, tanpa harus memiliki. Ia akan tetap membantu Nenek Asih, menjaga Nenek Asih, tapi dengan batas dan pemahaman yang baru. Ini adalah pelajaran besar bagi Joko dan Rio tentang arti cinta yang sebenarnya. Setelah Joko dan Rio mulai menerima keputusan Nenek Asih, suasana di desa Mekarjaya kembali tenang. Namun, ada perubahan yang signifikan. Joko dan Rio tidak lagi terang-terangan menunjukkan perasaan romantis mereka kepada Nenek Asih. Mereka tetap perhatian dan sering membantu Nenek Asih, tetapi kini dengan sikap yang lebih hormat dan layaknya seorang cucu. Perubahan ini membuat Nenek Asih lega, sekaligus bangga. Ia tahu mereka adalah pemuda-pemuda yang baik dan berhati besar. Nenek Asih sendiri tidak berhenti bersosialisasi. Ia tetap aktif di berbagai kegiatan desa, dari pengajian, senam pagi, hingga arisan ibu-ibu. Bahkan, ia juga mulai mengajari beberapa ibu muda di desa tentang cara meracik jamu tradisional dan ramuan herbal. Pengetahuannya tentang obat-obatan alami sangat luas, dan ia senang berbagi ilmu itu kepada orang lain. Ia percaya kesehatan adalah kunci kebahagiaan, dan ia ingin semua orang di desa Mekarjaya bisa hidup sehat. Salah satu yang paling antusias belajar dari Nenek Asih adalah Nurul, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan. Nurul sering mengalami masalah kesehatan setelah melahirkan, dan ia ingin mencoba pengobatan herbal. Nenek Asih dengan sabar mengajari Nurul cara membuat ramuan untuk memperlancar Asih, mengatasi pegal-pegal, dan menjaga stamina. Setiap kali Nurul datang, Nenek Asih akan menyambutnya dengan senyum hangat dan secangkir teh jahe hangat. Nurul merasa sangat terbantu dengan bimbingan Nenek Asih, Joko dan Rio. Meskipun sudah mengubur perasaan romantis mereka, tetap sering datang ke rumah Nenek Asih. Joko sering membawa hasil panen sayurnya untuk Nenek Asih, dan sesekali membantu Nenek Asih merapikan kebun. Sementara Rio, dengan pengetahuannya tentang teknologi, sering membantu Nenek Asih memperbaiki radio lamanya atau membantu Nenek Asih mencari informasi di internet. Mereka berdua bahkan sering berdiskusi dengan Nenek Asih tentang perkembangan desa, ide-ide untuk memajukan pertanian, atau cara mengatasi masalah lingkungan. Nenek Asih mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, sesekali memberikan masukan yang bijak berdasarkan pengalamannya. Hubungan mereka kini berubah menjadi hubungan persahabatan yang tulus, layaknya hubungan antara seorang nenek dengan cucu-cucunya. Suatu sore, saat Nenek Asih sedang mengajari Nurul meracik jamu, Joko datang dengan membawa beberapa buah alpukat dari kebunnya. Nek Asih, saya bawakan alpukat segar, katanya. Wah, terima kasih banyak Nak Joko. Kebetulan sekali nenek sedang ingin membuat jus alpukat. Rio juga datang tak lama kemudian, membawa beberapa buku tentang pertanian organik yang ia pinjam dari perpustakaan desa. Nek Asih, ini buku yang nenek tanyakan kemarin, ujarnya. Nenek Asih tersenyum melihat mereka berdua. Ia merasa sangat bersyukur. Meskipun ia tidak menemukan cinta romantis dari mereka, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga.
jaringan cinta baru yang tulus dan murni. Mereka semua berkumpul di dapur, membantu Nenek Asih menyiapkan jus alpukat, dan mengobrol santai. Nurul yang sibuk bertanya tentang resep jamu, Joko yang bercerita tentang panennya, dan Rio yang berbagi informasi dari buku-buku pertanian. Suasana begitu hangat dan akrab. Nenek Asih menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari sebuah ikatan pernikahan atau cinta romantis. Kebahagiaan bisa datang dari kebersamaan, persahabatan, dan saling berbagi. Ia merasa dicintai dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, tidak hanya oleh anak dan cucunya, tetapi juga oleh para pemuda desa yang dulu mengincarnya. Pesonanya bukan lagi hanya sebatas kecantikan fisik, tetapi juga kebijaksanaan, kebaikan, hari, dan semangatnya yang tak pernah padam. Kisah tentang Nenek Asih yang awet muda dan dicintai banyak orang semakin menyebar luas. Banyak orang dari desa lain datang berkunjung, ingin tahu rahasia awet muda dan kebahagiaannya. Nenek Asih selalu menyambut mereka dengan senyum ramah dan berbagi rahasianya. Bersyukur, selalu berpikir positif, aktif bergerak, dan berbagi kebaikan. Baginya, itulah resep awet muda yang sesungguhnya. Dan tentu saja, jamu kunyit asam yang selalu ia konsumsi setiap hari. Jaringan cinta ini semakin luas, bukan hanya di antara Nenek Asih dengan Joko, Rio, dan Nurul, tetapi juga melibatkan seluruh warga desa. Mereka semua saling membantu, saling mendukung, dan saling menyayangi. Desa Mekarjaya menjadi semakin harmonis dan penuh kebahagiaan. Nenek Asih, sang nenek gaul yang mempesona, telah menjadi pusat dari semua kebaikan ini. Ia adalah bukti bahwa cinta dalam berbagai bentuknya bisa membuat hidup lebih indah dan penuh makna. Seiring berjalannya waktu, Nenek Asih semakin bersinar. Kehidupannya penuh dengan aktivitas dan kebersamaan. Namun, di balik senyum dan semangatnya yang tak pernah padam, ada satu rahasia yang belum terungkap sepenuhnya kepada banyak orang, bahkan kepada Joko dan Rio. Rahasia itu bukanlah tentang jamu atau ramuan herbal semata, melainkan tentang rutinitas harian, yang disiplin dan pola pikir yang positif, yang telah ia jalani puluhan tahun. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Nenek Asih sudah bangun. Ia memulai harinya dengan meditasi singkat dan doa. Ia duduk bersila di teras rumahnya, menghirup udara pagi yang segar, dan memanjatkan syukur atas segala berkah yang ia terima. Meditasi ini membantunya menenangkan pikiran dan menyelaraskan energi dalam tubuhnya. Setelah itu, ia akan melakukan gerakan peregangan sederhana yang ia pelajari dari buku-buku kuno tentang yoga dan tai chi yang ia temukan di lemari almarhum suaminya. Gerakan ini membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kelenturan otot-ototnya. Sarapannya pun tidak sembarangan. Nenek Asih selalu mengonsumsi makanan sehat dan alami. Ia menghindari makanan olahan, gula berlebihan, dan lemak jenuh. Menu sarapannya biasanya terdiri dari nasi merah, sayuran rebus dari kebunnya, dan lauk pauk sederhana seperti tempe atau tahu. Ia juga rutin mengonsumsi jamu kunyit asam yang ia racik sendiri, yang diyakininya dapat membersihkan tubuh dari racun dan menjaga kesehatan kulit dari dalam. Selain itu, ia juga sering membuat jus buah dan sayur segar, seperti jus wortel, tomat, atau seledri, yang kaya akan vitamin dan antioksidan. Nenek Asih juga sangat menjaga kualitas tidurnya. Ia selalu tidur sebelum pukul 9 malam dan bangun pagi-pagi sekali. Ia percaya, tidur yang cukup dan berkualitas adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Ia juga selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Rumahnya selalu rapi dan bersih. Pekarangannya asri, dengan berbagai tanaman obat dan bunga. Ia meyakini bahwa lingkungan yang bersih akan menciptakan pikiran yang bersih dan jiwa yang tenang. Selain rutinitas fisik, Nenek Asih juga sangat menjaga kesehatan mentalnya. Ia selalu berpikir positif dalam menghadapi setiap masalah. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar. Ia tidak pernah membiarkan dirinya larut dalam kesedihan atau kekecewaan. Ketika suaminya meninggal, ia memang sangat berduka. Tetapi ia tidak membiarkan duka itu melumpuhkannya. Ia memilih untuk bangkit, melanjutkan hidup, dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan cucunya.
ia juga selalu menjaga hubungan baik dengan sesama. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, murah senyum, dan suka menolong. Ia selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah tetangganya, memberikan nasihat, atau sekadar berbagi cerita. Interaksi sosial yang positif ini memberinya energi dan kebahagiaan. Ia tidak pernah bergosip atau membicarakan keburukan orang lain. Ia percaya menjaga lisan adalah bagian dari menjaga hati. Suatu hari, Rio yang sedang membantu nenek Asih merapikan buku-buku lama, menemukan sebuah buku harian yang lusuh. Ia bertanya kepada nenek Asih tentang buku itu. Nenek Asih tersenyum. Itu buku harian nenek. Isinya tentang catatan nenek menjaga kesehatan dan kebugaran. Rio meminta izin untuk membacanya, dan nenek Asih mengizinkan. Di dalam buku harian itu, Rio menemukan catatan rinci tentang pola makan nenek Asih, jenis-jenis jamu yang ia konsumsi, jerokan-jerokan fisik yang ia lakukan, dan bahkan kutipan-kutipan motivasi yang ia tulis sendiri. Rio membaca dengan seksama, matanya berbinar. Jadi, ini rahasia nenek? Tanyanya takjub. Nenek Asih tertawa kecil. Itu hanya sebagian kecil, Nak Rio. Rahasia utamanya adalah konsistensi dan hati yang bahagia. Rio mengangguk. Ia menyadari bahwa awet muda nenek Asih bukanlah keajaiban instan, melainkan hasil dari disiplin diri, perawatan yang konsisten, dan pola pikir yang sehat selama puluhan tahun. Ia terinspirasi oleh nenek Asih. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencoba menerapkan gaya hidup sehat ala nenek Asih. Kisah tentang nenek Asih bukan hanya tentang pesona fisik, tetapi juga tentang kekuatan pikiran dan jiwa. Ia adalah contoh nyata bahwa usia hanyalah angka, dan semangat hidup dapat terus membara, asalkan kita menjaga tubuh dan pikiran kita dengan baik. Rahasia awet muda nenek Asih ternyata lebih dalam dari sekadar jamu atau ramuan. Ia adalah perwujudan dari kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Setelah rahasia awet muda nenek Asih mulai terkuak, bukan hanya Joko dan Rio yang terinspirasi, tetapi juga banyak warga desa Mekarjaya. Mereka mulai memperhatikan pola makan mereka, mencoba ramuan jamu tradisional, dan bahkan ikut senam pagi yang rutin diadakan nenek Asih. Nenek Asih menjadi semacam ikon kesehatan dan kebugaran di desa itu. Ia tidak hanya menginspirasi dengan penampilannya yang awet muda, tetapi juga dengan semangat hidupnya yang positif dan kearifannya. Kini, setiap pagi, balai desa selalu ramai dengan ibu-ibu dan bapek-bopak yang antusias mengikuti senam yang dipimpin nenek Asih. Gerakannya lincah, penuh energi, dan ia selalu memberikan motivasi kepada para peserta. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, semangat, badan sehat, hati senang. Serunya riang. Mereka tertawa dan bersemangat mengikutinya. Dapur nenek Asih juga tak pernah sepi. Banyak ibu-ibu muda yang datang untuk belajar meracik jamu, bertanya tentang tanaman, obat, atau sekadar meminta nasihat tentang kesehatan keluarga. Nenek Asih dengan sabar membimbing mereka, berbagi pengetahuannya yang luas. Joko dan Rio pun semakin dewasa. Joko, setelah belajar banyak dari nenek Asih dan membaca buku-buku pertanian yang diberikan Rio, berhasil mengembangkan kebun sayurnya. Ia menerapkan metode pertanian organik, dan hasil panennya kini jauh lebih melimpah dan berkualitas. Ia bahkan menjadi pelopor bagi petani-petani muda lainnya di desa untuk beralih ke pertanian organik. Ia sering berbagi ilmunya kepada petani lain, dan desa Mekarjaya perlahan menjadi sentra pertanian organik yang terkenal di daerah sekitarnya. Semua ini tidak lepas dari inspirasi dan dorongan nenek Asih. Sementara itu, Rio berhasil menyelesaikan skripsinya dengan nilai sangat memuaskan. Skripsinya mengangkat tema tentang potensi pengembangan desa melalui kearifan lokal dan pertanian organik. Dengan mengambil studi kasus desa Mekarjaya dan peran nenek Asih, ia bahkan mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah lembaga penelitian pertanian. Namun, Rio memutuskan untuk kembali ke desa Mekarjaya. Ia ingin mengabdi di desanya, menerapkan ilmu yang ia peroleh untuk memajukan kampung halamannya. Ia mendirikan sebuah komunitas pemuda peduli lingkungan dan pertanian yang bertujuan untuk melestarikan alam dan mengembangkan potensi pertanian lokal. Nenek Asih menjadi penasihat utama bagi komunitas ini. Nenek Asih merasa bangga melihat perkembangan Joko dan Rio. Mereka tidak hanya tumbuh menjadi pemuda yang sukses,
tetapi juga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mereka tidak lagi mengejar cinta nenek Asih secara romantis, tetapi mereka mencintai nenek Asih dengan cara yang lebih mendalam, dengan menghargai setiap nasihatnya, meneruskan semangatnya, dan menjadi penerus kebaikan yang telah ia tanam suatu hari. Seorang wartawan dari majalah lokal datang ke desa Mekarjaya untuk meliput kisah sukses pertanian organik dan komunitas pemuda di sana. Ia tertarik dengan sosok nenek Asih yang disebut-sebut sebagai inspirator di balik semua itu. Wartawan itu mewawancarai nenek Asih, Joko, Rio dan beberapa warga desa lainnya. Mereka semua bercerita tentang bagaimana nenek Asih telah mengubah hidup mereka, tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari segi semangat dan pandangan hidup. Apa rahasia terbesar Anda, Nek Asih? Tanya wartawan itu. Nenek Asih tersenyum lembut. Rahasia terbesar saya adalah memberi. Memberi ilmu, memberi kasih sayang, dan memberi kebaikan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kebahagiaan yang kita dapatkan. Ia menambahkan, dan tentu saja, selalu bersyukur atas setiap napas yang diberikan. Wartawan itu terkesima dengan kebijaksanaan nenek Asih. Ia menyadari bahwa rahasia awet muda nenek Asih bukan hanya terletak pada fisik, tetapi pada jiwa yang lapang, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk terus menebar kebaikan. Kisah nenek Asih ini menjadi sebuah legasi, warisan tak ternilai bagi desa Mekarjaya. Ia adalah bukti bahwa seorang individu dengan ketulusan dan semangatnya dapat membawa perubahan positif bagi banyak orang. Ia adalah nenek gaul yang tak lekang oleh waktu. Bukan karena kecantikan fisiknya saja, melainkan karena kebaikan hati dan jiwanya yang selalu bersinar terang. Tahun demi tahun berlalu. Nenek Asih tetaplah nenek Asih yang energik dan penuh senyum. Meskipun usianya kini sudah menginjak 70 tahun, ia masih terlihat lincah, bugar, dan matanya memancarkan cahaya semangat yang sama seperti dulu. Rambutnya memang mulai menunjukkan sedikit uban, tapi itu justru menambah kesan bijaksana pada dirinya. Desa Mekarjaya telah bertransformasi. Berkat kerja keras Joko, Rio, dan seluruh warga desa, desa itu kini menjadi desa percontohan pertanian organik yang sukses. Produk-produk pertanian mereka dikenal luas dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Komunitas pemuda yang dipimpin Rio juga berkembang pesat, menginspirasi banyak pemuda di desa lain untuk aktif berkontribusi bagi kampung halamannya. Joko akhirnya menikah dengan Siti, gadis desa yang manis dan pekerja keras, yang juga merupakan anggota komunitas pertanian organik. Mereka memiliki 2 anak yang lucu-lucu. Joko sering membawa Anokenenia mengunjungi nenek Asih, dan nenek Asih selalu menyambut mereka dengan penuh kasih sayang. Cucu-cucu nenek Asih dari kota juga sering pulang kampung, dan mereka selalu senang menghabiskan waktu bersama nenek mereka yang gaul itu. Rio pun menemukan cintanya pada Laras, seorang aktivis lingkungan dari kota yang tertarik dengan proyek-proyek Rio di desa. Mereka berdua menjadi pasangan yang serasi, berjuang bersama untuk melestarikan lingkungan dan memajukan desa. Nenek Asih melihat semua ini dengan hati yang penuh kebahagiaan. Ia merasa telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Anak-anaknya bahagia. Cucu-cucunya tumbuh besar dengan baik, dan orang-orang di desanya hidup sejahtera. Ia telah menjadi saksi bagaimana benih-benih kebaikan yang ia tabur telah tumbuh menjadi pohon-pohon besar yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Ia tidak pernah menyesal dengan keputusannya untuk tidak menerima cinta romantis dari para berondong desa. Ia tahu, cinta yang ia dapatkan saat ini jauh lebih berharga dan abadi. Suatu sore, nenek Asih duduk di teras rumahnya, ditemani secangkir teh hangat dan buku harian lamanya. Ia membaca kembali katetan-katetan yang ia tulis puluhan tahun lalu, tentang rahasia kesehatan, kebugaran, dan kebahagiaan. Ia tersenyum. Semua yang ia yakini selama ini ternyata benar adanya. Konsistensi, pola pikir positif, dan berbagi kebaikan adalah kunci untuk hidup yang penuh makna. Tiba-tiba, Joko datang bersama Siti dan kedua anaknya. Rio juga datang bersama Laras. Mereka semua berkumpul di teras rumah nenek Asih, mengobrol. Suasana begitu hangat, penuh tawa dan kebahagiaan. Nenek Asih memandang mereka semua,
Dengan mata berbinar, ia melihat masa depan desa ini di wajah-wajah mereka. Ia melihat kebaikan yang terus berlanjut. Nenek Asih, rahasia awet muda nenek itu apa sih? Tanya salah satu cucu Joko yang masih kecil. Dengan polosnya, Nenek Asih tertawa lembut. Rahasia nenek adalah cinta, nak. Jawabnya, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, dan cinta kepada Tuhan. Semakin banyak cinta yang kita berikan, semakin banyak pula cinta yang akan kembali kepada kita. Semua yang ada di sana tersenyum. Mereka tahu perkataan Nenek Asih adalah kebenaran yang sederhana, namun sangat mendalam. Nenek Asih telah membuktikan bahwa kecantikan sejati tidak hanya terpancar dari fisik, tetapi juga dari kebaikan hati, kearifan, dan semangat hidup yang tak pernah padam. Ia adalah nenek gaul yang sesungguhnya, bukan hanya karena penampilannya yang awet muda, tetapi karena hatinya yang selalu muda, penuh cinta, dan selalu menebar kebaikan. Nenek Asih menutup buku. Herianya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam hatinya. Ia tahu, ia telah menjalani hidupnya dengan baik, penuh makna, dan meninggalkan warisan yang tak ternilai. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan abadi, yang terpancar dari setiap senyumnya, dari setiap kebaikan yang ia lakukan, dan dari setiap hati yang telah ia sentuh. Dan itulah rahasia terbesar, di balik pesona, tak lekang waktu Nenek Asih. Sang nenek gaul yang mampu memikat hati siapa saja, bukan hanya berondong desa, tetapi juga seluruh dunia.